Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy di konten serunya sepak bola nasional. Oke, di konten serunya sepak bola nasional kali ini gue pengen mengajak kalian buat membahas tentang baru-baru ini buat kalian yang mungkin udah lihat beritanya atau belum ngeh tentang beritanya. 5 pemain Indonesia masuk daftar pemain starting 11 terbaik di putaran ketiga berdasarkan putaran ketiga yang dirilis oleh AFC. Aduh, mana nih remote AC gua? Kok mendadak agak hot. Ya, 5 pemain tersebut dipilih AFC berdasarkan kriterianya, karena bisa membantu turut andil membawa timnas Indonesia dan timnas, dan 5 pemain orang tersebut berdasarkan akan dipilih berdasarkan voting nanti, untuk melengkapi 11 pemain terbaik di gelaran putaran ketiga. Mampukah 5 orang pemain tersebut masuk ke dalam list starting 11 terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, oke? Piala Dunia 2026, diantaranya nama pemain itu pertama Martin Paes, terus ada El Capitano Jai Ijes, terus ada Sandy Walsh, terus ada Marcelino, terus ada Ole Romney. Ya itu dah. Menurut gua, kalau menurut pendapat gua nih sob, untuk menuturkan yang apa ya? Yang wajib masuk, yang bisa masuk, yang berkesempatan masuk. Kalau tidak dipilih secara voting pun gitu, yang layak masuk untuk ke starting 11 pertama ada Jai Ijes, kedua mungkin yang paling berpeluang masuk gitu Jai Ijes menurut gue pertama. Yang dua atau tiganya Marcelino dan Ole Romeni. Kenapa gue tidak menulis Martin Paes di situ ataupun Sandy Walsh, walaupun itu berdasarkan voting, kemungkinan besarnya ya menurut gue ini kayaknya akan tersisih gitu sama dari apa namanya, pilihan-pilihan negara lainnya, dari perwakilan negara lain. Cuman kalau berdasarkan penampilan ya yang paling layak masuk yaitu El Capitano Jai Ijes, dan yang 50% bisa masuk itu Ole Romeni ataupun Marcelino itu sendiri. Kita tahu di putaran ketiga Marcelino juga ketika main di GBK performanya melawan Arab luar biasa. Terus beberapa penampilan menunjang juga luar biasa. Terus kalau siapa lagi ya? Terus kalau oleh Romeni di 3 pertandingan terakhir dia 4 pertandingan terakhir Indonesia, 3 dia mencetak gol, walaupun cuma 1 gol. Itu benar-benar apa ya? Benar-benar berpengaruh banget buat poin timnas Indonesia membawa poin penuh. Ya paling krusial ketika walaupun gol penalti melawan Cina, dari yang sebelumnya dia 1 gol juga. Ya paling berpeluang masuk sih ya balik lagi tentunya Cap Bang Ijes. Cuman kalau Marcelino 50-50. Nah, kalau Martin Paes ini memang dia dari awal putaran ketiga tuh lebih apa ya? Lebih sering disebut pahlawan gitu untuk timnas Indonesia. Cuman gue mikir kayaknya bakal banyak sosok persaingan untuk meniban Martin Paes ini yang benar-benar. Sementara kan masyarakat Indonesia bisa nggak dia memilih kelimanya untuk masuk ke dalam starting 11, karena ini berdasarkan polling gitu. Dan kalau pollingnya 1 orang harus milih 1 gitu ya, paling apa namanya,
paling harus masuk, paling diwajibkan masuk, ya menurut gua Kapten El Capitano Bang Jai Ijes. Kalau bisa lebih dari satu, ya mungkin yang pilihannya itu akan jatuhnya ke Marcelino atau si Ole Romeni sekalipun gitu kalau menurut gua. Bukannya Martin Paes juga nggak layak masuk. Kalau kalau Sandy Walsh agak paling bawah deh, gua sisihkan, bukannya karena emang lebih seringnya dia performanya masih naik turun gitu. Terus yang walaupun dia sekali tuh lawan Arab Saudi juga dia mampu memberikan penampilan bagus, penampilan luar biasa, tetapi penampilannya banyak tidak konsisten, belum konsistennya lah sob, untuk masuk gitu, untuk masuk squad. Ya tiga orang paling layak yang masuk kalau Ijas pasti, ya kalau menurut gua Marcelino dan Ole Romeni 50-50, ya kalau Martin Paes mungkin 30% bisa masuk. Enaknya sih kemungkinan sih pemilihannya kan satu orang bisa milih satu aja gitu ya. Ya silakan kalian berpendapat gue benar apa salah sistem pemilihannya gimana. Gue belum tahu pastinya. Ya kalau yang harus banget pasti masuk, yang bisa memompa permainan, yang sangat berpengaruh sekali buat permainan Indonesia walaupun dia posisinya center back, ya El Capitano Bang Jai Ijes. Oke. Untuk poin berita selanjutnya yaitu Garuda Keling untuk timnas U17 akan training camp di Bali pada tanggal berapa tuh? 7 Juli sampai 10 Agustus. Di sini Coach Nova Arianto juga sudah memanggil beberapa nama untuk Garuda Keling tersebut, pemusatan latihan. Yang pertama yaitu goalkeeper, gue bacakan aja kan ya sob ya. Ada M. Raka Syafaka dari Persib Bandung, ada Dava Gasemi dari Dewa United, ada Randy Razaku dari Madura United, ada M. Nur Iksan dari Persik Kediri, terus selanjutnya posisi back ada Iputu Panji Apriawan dari Bali United, Veike Mulker dari Willem 2, terus ada Al Ghazani Dwi dari Persija, Pandu Aryo dari Persik Kediri, ada Bagas Putu dari Bali United, Andi Fait Persik Kediri, terus Fabio Arzak Aska Irawan dari Persija, Real Alvaro Bali United, Daniel Alfredo Persik Kediri, Fajar Jacob dari Sydney, terus ada Dava Zaidan Borneo FC. Gelandang ada Lionel Detroit dari US City di Palermo, Floris De Pacter SC Telstar, Evandra Florasta Bayangkara, Noha Pohan dari NAC Breda, Jonah Gatsling dari FC MN, Nazril Alvaro dari Persib Bandung, Miras Rizky Sulaiman Madura United. Penyerang Raffi Rasik Semen Padang, Azadin Ayub Elverum FC, Deston Hub SC Textar, terus Josh Holong dari Persija Jakarta, Pandi Ahmad Persija, Aaron Asiana, Nicholas Rosenberg BK, Nicholas dari Rosenberg BK. Astagfirullahaladzim. M. Mirza dari Persik Kediri, Dimas Adi Prasetyo dari PSM Makassar, Yonas Yapagaimu dari Safin Pati FA, M. Adiansyah dari PP Lab DKI, Fadli Alberto Hengga dari Bayangkara. Ini merupakan pemanggilan untuk timnas U17 Road to Piala Dunia. Semoga pemain-pemain yang dipilih
nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia, timnas Garuda di kancah dunia. Oke, buat balik lagi di poin konten yang pertama, 5 orang tadi merupakan 5 pemain yang bagus lah untuk Indonesia. Semoga 5 pemain tadi maupun Sandy Walsh itu, maupun Martin Paes, maupun Bang Jais El Capitano, maupun Marcelino, maupun Ole Romeni terus bisa mengharumkan nama Indonesia, terus membawa Garuda terbang tinggi, terutama di round 4 ini. Ya ini kan cuman apa ya, cuman bonus, cuman seru-seruan gitu kan. Apa kalian akan lebih membanggakan kalau bisa membawa Garuda ke pentas dunia. Kalau tidak, belum waktunya masuk ya kita merenung pertama. Tapi selama masih bisa untuk bersaing, selama masih bisa untuk mencoba, selama masih bisa untuk apa ya, bersaing secara sehat, ya udahlah, tunjukkan dan berikan yang terbaik. Oke, sekian konten serunya sepak bola bersama gua Nunoy. Jika kalian suka konten-konten serunya sepak bola bersama gua, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Ingat sob, paling penting apa, jaga kesehatan kalian.